Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Oke, saya akan mengingatkan teman-teman ya, terutama para generasi Z. Itu bukannya menuduh ya, tapi mengingatkan aja bahwa teman-teman generasi Z itu sangat tergantung pada teknologi, sehingga kalau punya ilmu itu di-save nya di Google Doc atau Google Drive, atau malah nggak disimpan. Jadi kapan-kapan tanyalah sama Google, apa tanya sama ChatGPT. Nah, ini perlu saya ingatkan ya, bahwa Wamen Dik Ibu Stella aja mengingatkan pada kita bahwa boleh pakai ChatGPT, tapi jangan terlalu ChatGPT banget, karena nanti kita menjadi tidak tahu mana tulisan yang emotionally attached apa enggak. Nah, ini perlu kita waspadai, karena saya pun pakai ChatGPT, jadi saya juga mengadopsi kebiasaan dari teman-teman Gen Z. Nah, justru karena saya sudah tua, saya mengingatkan aja bahwa ada hal yang baik dari ChatGPT, yaitu karena dia cara bekerjanya adalah scrolling dari konten-konten yang ada di internet seluruh dunia. Jadi dia akan scrolling, jadi dia akan mencari mana yang paling bagus, gitu ya. Jadi selamat siang teman-teman. Jadi bijaksanalah menggunakan ChatGPT atau AI lah pada umumnya. Nah, yang paling krusial di dalam penggunaan ChatGPT itu adalah kepercayaan. Jadi, apakah ada PH yang bikinin kliennya pakai modelnya semua ChatGPT? Jadi ceritanya, modelnya semua ChatGPT. Dan konsumen tahu itu ChatGPT, itu AI. Nah, sekarang AI itu dikenal sebagai artificial intelligence, ya. Jadi artificial. Nah, nggak apa-apa sih pakai artificial intelligence, tetapi yang paling dikhawatirkan adalah ketika orang kemudian bawah sadarnya, dia akan mengatakan produk kita itu juga artificial, gitu. Nah, kalau sampai bawah sadar mencatat bahwa produk kamu ternyata nggak orisinil gitu, artificial gitu, nah, itu bahaya buat brandnya. Bahaya, karena brand adalah trust. Brand itu kepercayaan. Jadi kembali ke dasar ya, mengapa orang membeli produk, mengapa orang membeli dari Anda, why? Karena orang percaya sama Anda. Ini kuncinya ya teman-teman. Jadi berangkat dari pertanyaan, why people don't buy our product? Itu karena nggak percaya sama produknya. Jadi dalam membangun brand, itu yang paling penting adalah membangun kepercayaan. Bagaimana kalau namanya personal brand,
itu ya percaya kepada personalnya, percaya sama apa yang diomongin gitu ya. Itu namanya personal brand. Kalau product brand, percaya kepada manfaat atau kebermanfaat dari produknya. Itu product brand. Kalau corporate brand, itu percaya kepada corporate-nya. Jadi, apakah perusahaannya bisa dipercaya apa enggak? Nah, karena kita itu bermain dengan kepercayaan, maka kita harus hati-hati. Ya. Karena kepercayaan itu seperti belief system. Seperti kepada agama. Kepercayaan masing-masing. Ya. Kalau sudah kehilangan kepercayaan, maka apapun yang Anda tawarkan tidak akan dibeli. Ini yang bahaya. Karena itu, kalau teman-teman itu berniat membangun brand, jangan membangun merek, jangan membangun logo yang indah gitu. Tapi bangunlah kepercayaan, walaupun tidak indah. Karena banyak loh barang produk yang tidak indah tapi dipercaya. Ya. Contohnya gini. Brand adalah produk atau nama plus maknanya. Jadi, saya dapat cerita dari ayah saya almarhum. Dia mengatakan, pada waktu Mbah wafat, Mbah Kong ya, wafat, itu beliau meninggalkan warisan. Anak-anaknya suruh milih. Yang dia pilih itu hanya terompah butut yang setiap hari dipakai ke masjid. Ini sering saya ceritakan ya. Nah, kalau manfaat dari terompah itu adalah untuk sholat di masjid. Itu manfaatnya. Tapi makna daripada terompah itu buat ayah saya adalah warisan. Warisan itu sesuatu yang harus dijaga, dipelihara kebenarannya, ya, dan segala macamnya. Jadi di sini saya belajar bahwa manfaat dan makna itu nggak sama. Contoh lagi untuk produk ya misalnya, Kopiko misalnya, produk yang saya bikin. Kopiko itu permen kopi. Permen kopi yang manfaatnya adalah untuk mengganyang mulut dengan rasa kopi. Manfaatnya. Tapi maknanya itu adalah gantinya ngopi. Nah, ini dua hal yang berbeda ya teman-teman. Jadi membangun brand itu tidak hanya bikin logo atau bikin merek atau bikin tagline gitu ya, tapi membangun kepercayaan. Kalau tahun 86 saya bikin Kopiko ganti yang ngopi itu tidak membangun kepercayaan buat konsumennya, maka tagline itu atau brand itu gagal. Ya. Jadi semua orang membeli produk itu karena percaya. Nah, bagaimana sih bangun kepercayaan? Bangun kepercayaan itu gampang. Kata ayah saya, buatlah janji. Kalau bisa janji yang spektakuler. Dan buktikan. Jadi, membangun brand itu, buatlah janji, lalu buktikan. Percaya apa enggak? Sekarang kita mulai dari produk aja.
Kalau Anda jualan es teh manis, produk itu adalah janji loh. Sebuah kategori produk adalah sebuah janji. Es teh manis yang artinya es teh saya manis. Itu sebuah janji loh. Ketika tanpa merek, tanpa logo, tanpa tagline dibeli oleh orang kategori itu, dan kemudian terbukti tidak manis, maka produk Anda nggak akan laku. Contoh lagi, gudeg Yujum. Yujum itu nggak pernah beriklan, nggak pernah bangun brand. Dia itu konsisten jualan gudeg terus yang enak. Jadi udah terkenal bahwa gudeg Yujum itu kering, manis, tapi enak. Nah, ketika produknya yang menjanjikan itu dan kemudian mereka buktikan, maka jadilah brand. Produk menyampaikan bukti dari janjinya. Kalau sebuah produk sudah membuktikan janjinya, maka dia nggak perlu logo, nggak perlu merek, nggak perlu tagline. Cukup dia sebut ini buatan siapa, atau bisa didapat di jalan apa gitu. Contoh lagi, gado-gado Boplo. Kenapa dia pakai Boplo? Boplo itu nama jalan. Karena gado-gadonya sudah membuktikan janjinya, dan itu bisa diperoleh di Boplo. Nggak perlu pakai merek, nggak perlu pakai logo, nggak perlu pakai duit, ya. Siapa bilang bikin brand itu mahal? Enggak, produk aja bisa. Asal produknya bisa menunaikan janjinya. Nah, ada yang kemudian lebih modern, itu produknya harus menunaikan janjinya dan juga dikasih merek. Dan mereknya memperkuat janji produknya. Itu. Ada lagi yang lebih modern, yaitu logo. Ya. Dibikin logonya untuk memperkuat janji produknya. Ya. Jadi produk, merek, logo, dan tagline. Ya. Kalau produknya memberikan suatu janji, mereknya tidak menunjukkan, apalagi logonya tidak menunjukkan, maka dia perlu tagline. Tagline yang tidak menunjukkan manfaat dari produknya, tetapi menunjukkan makna dari produknya. Jadi tagline itu menunjukkan makna, bukan menjelaskan manfaat atau fitur gitu. Ini salah kaprah teman-teman ya, apalagi anak-anak muda Gen Z yang terlalu percaya sama Google, sama AI, sehingga nanya sama dia, padahal dia crawling dari jawaban yang ada di internet. Kalau jawabannya salah, ya hasilnya salah. Gitu teman-teman. Jadi jangan sok-sokan bangun personal brand. Bisa nggak lu dipercaya? Kalau lu nggak bisa dipercaya, ya personal brand lu nggak ada. Gitu ya. Nah, kepercayaan. Kalau kita ngomongin kepercayaan, kita perlu jaminan.
dijamin atau diakreditasi atau diakui oleh sebuah lembaga atau seorang yang sudah pengalaman atau sudah dibuktikan. Nah, ini nggak boleh main-main nih teman-teman. Jadi ini ada yang nanya, bisa ketemu di mana Pak Bi? Di Jakarta. Saya di Jakarta. Nah, perlu diakui ini merupakan ultimate, merupakan goal atau tujuan, bahwa metodenya diakui, buktinya diakui oleh sebuah lembaga yang terhormat. Maka saya ketika diundang oleh Universitas Airlangga, sekolah pasca sarjana, Center for Responsible Business, saya kaget. Karena di situ mereka menyatakan bahwa metodenya Pak Pi bisa bikin brand. Itu diuji. Ya. Kemudian buktinya udah terbukti selama 50 tahun saya praktek, ada Kopiko, ada mie Indomie, brand-brand yang besar lah. Diakui, terbukti. Sehingga oleh Universitas Airlangga, metode dan buktinya itu diakui. Nah, saya kaget. Akibatnya bookshop saya yang akan datang ini tanggal 12-13 diminta diadakan di Surabaya, di Universitas Airlangga. Itu untuk mengukuhkan bahwa apa yang diucapkan di gedung itu benar adanya. Ini sebuah pengakuan yang agak menakutkan buat saya. Baik, selamat buat yang sudah beli buku saya. Nah, saya curiga tuh tahun lalu waktu saya bikin buku, saya menulis buku dan kemudian ketika Airlangga dengar saya bikin buku, langsung diminta dibedah di Universitas Airlangga. Yang hadir itu ya para S1, S2, dan mayoritas S3. Di situ saya dengar sendiri, guru besar Prof. Bambang itu mengatakan bahwa kelemahan dari para akademisi adalah tidak diberi kesempatan untuk praktek. Itu saya kaget. Karena buat praktisi, untuk mendapatkan teori akademisi, itu bisa tinggal sekolah. Atau baca buku, ya, yang sudah menjadi panduan, atau menjadi literatur gitu. Nah, saya sudah curiga tuh waktu dibedah buku saya itu para guru besar itu baru tahu bedanya marketing, selling, sama branding. Ternyata ada disiplin ilmu yang mendalami branding. Lalu saya bilang, perbedaan marketing dengan branding itu tujuannya. Jadi kita bisa belajar bisnis dari permainan sepak bola. Siapa yang suka bola ya? Apa sih yang terjadi dalam permainan sepak bola itu? Pertama-tama,
sebelum permainan dimulai, itu para kapten kesebelasan dipanggil sama wasit. Saudara A, saudara B, kalian akan bermain. Saudara A, golnya ada di sana ya, sebelah kanan. Saudara B, tim Anda golnya di sebelah kiri ya. Jangan sampai salah gawang. Karena kalau Anda ngegolin ke sebelah kanan, Anda akan ngegolin ke gawang sendiri. Jadi nomor satu yang dikatakan wasit itu adalah sebelum permainan kita harus tahu gol kita apa. Dalam bisnis ini gol kita apa? Kebanyakan akan mengatakan bisnis golnya adalah uang. Karena mungkin belajar dari para pedagang ya, bahwa kalau jualan itu golnya uang. Nah itu menyederhanakan persoalan. Nah sebetulnya bisnis itu tujuan utamanya, goalnya yang utama adalah menjadi individu atau perusahaan atau produk yang dipercaya. Jadi itu goalnya. Nah setelah itu baru bisnis itu punya dua perangkat. Yang satu perangkat bisnis, yang satu perangkat brand. Makanya saya bilang sama Pak Budi, kita bikin workshop bareng, judulnya No Brand, No Business. Kalau brand itu bukan punya kita, maka yang kita lakukan adalah dagang, cari uang. Ya. Nah, di dalam bisnis itu menggunakan perangkat 4. Satu, perangkat marketing. Kedua, perangkat operation. Yang ketiga, perangkat SDM. Yang keempat, perangkat finance. Ibarat sepak bola, 4 perangkat itulah yang dipakai buat gocek-gocekan. Kalau ke kanan kan supaya ngelewatin pemain gitu. Jadi marketing, kemudian finance, kemudian operation dan SDM itu pemilihan permainan, bukan untuk memilih gol. Bayangkan ada 22 pemain selama 2 jam rebutan bola, tapi nggak tahu bolanya mau dimasukkan ke gawang mana. Bayangin tuh. Nah jangan sampai bisnis itu seperti itu. Nah brand itu adalah gawangnya. Jadi silakan gocek bola menuju ke gawangnya. Gawangnya adalah brand. Brand adalah trust. Trust adalah dipercaya. Jadi kalau ada bilang, wah bikin brand gampang, bikin logo aja. Wah, dia terlalu membodohin dirinya sendiri. Jadi, goalnya adalah brand. Strateginya adalah bisnisnya. Silakan, kalau marketing itu di bawahnya ada produk, ada price, ada place, ada promotion. Ada turunannya lagi, ada leads, ada awareness gitu ya.
dan macam-macam. Nah, kalau finance atau operation ada turunannya, ya. Turunannya itu bisa bagaimana membuat customer smiling. Marketing is to bring in consumer. Operation that bring back customer. Nah, itu permainan, gocekan. Asik menggocek, lupa gawang. Nah, ini yang saya takutkan. Saya perhatikan teman-teman UKM itu rata-rata asik gocek. Yang penting udah punya marketing manager. Wow. Tapi lupa gawangnya. Nah, ini saya ingatkan ya teman-teman. Nah, sekarang oke. Perbedaan antara marketing dan branding itu ada pada tujuannya. Ingat ya teman-teman, marketing itu menggunakan copywriting untuk menciptakan AIDA atau AISAS. Awareness, kemudian search, interest, dan share. Kalau zaman sekarang ya, itu marketing. Jadi nggak heran kalau ketemu orang marketing pasti ngomongnya awareness. Tapi saya diam aja. Udah ngerti ya, kalau kucing ya meong gitu. Kalau harimau ya mengaum, itu biasa. Jadi kalau orang marketing itu pasti ngomongnya awareness. Atau zaman sekarang, anak sekarang bilangnya leads. Malah saya cukup heran ketika saya ke Malaysia kemarin nemenin cucu, itu klien dari anak saya bilang bahwa dia baru selesai belajar digital marketing ke Singapura. Terus saya tanya, wah apa aja tuh saya pengen belajar? Dia bilang, marketing itu cuma dua Pak B. Menciptakan leads dan awareness. Waduh, hampir saya ketawa. Tapi karena di jam makan jadi nggak jadi ketawa. Kasian banget kalau pengertiannya cuma gitu ya. Oke, berikutnya branding. Branding menggunakan storytelling untuk menciptakan loop, LOOP, singkatan dari lifestyle of our product. Jadi marketing menciptakan awareness, branding menciptakan lifestyle. Loh, kok lifestyle Abi? Bagaimana membuat lifestyle produk kita itu menjadi lifestyle dari konsumennya? Itu yang penting. Bagaimana si permen kopiku itu menjadi ganti yang ngopi buat konsumennya? Bagaimana Indomie yang mie itu menjadi selera buat konsumennya? Lifestyle. Itu saya temukan tahun 81. Jangan main-main ya teman-teman. Jangan belajar di workshop saya terus sudah gitu buka workshop isinya ngawur. Wah, menjatuhkan nama saya tuh. Nah, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Ina Avanti. Dia nggak takut karyanya dicontek. Gitu. Kenapa? Karena yang mencontek itu ada di belakangnya dia. Karena beliau bilang ekor itu tidak di depan dia. Ekor itu ada di belakang. Jadi ini peringatan ya buat teman-teman yang berniat mengekor. Anda nggak akan pernah melewati yang diekorin. Ya. Jadi untuk menjadi kepala itu dibutuhkan banyak syarat. Ya. Alhamdulillah ya selama 50 tahun saya sudah melampaui semua. Kalau nggak percaya, sejak saya mengeluarkan
teori 15 langkah bikin brand tahun 2016. Sejak saat itu bermunculan 12 langkah lah, 16 langkah lah, 6 langkah lah. Silahkan mengekor, gak masalah, karena 15 langkah yang saya buat sudah terbukti pada brand-brand besar selama 50 tahun. Kalau mau tahu daftarnya, silakan hubungin Pak Kasim. Ya, oke. Ini omong kosong ya, siang sambil nungguin makan siang buat teman-teman, tapi mudah-mudahan ketangkep pengertiannya ya. Karena saya juga capek ya ketemu orang yang salah ngerti. Itu lebih capek daripada yang salah ngerti. Bilang buat brand, caranya bikin logo. Waduh, pengen banget ketawa saya. Tadi ada yang nanya, berapa lama Papi membuktikan janjinya itu? Kalau brand positioningnya tepat, maka sekali diucapkan langsung diingat. Kalau ya, tapi kalau brand positioning ngarang, itu akan membutuhkan banyak uang untuk selalu diingat. Jadi kalau Anda keluar duit untuk bikin brand, itu banyak, artinya brand positioning Anda tidak tepat. Nah itu aja. Jadi ya terserah Anda, monggo. Mau cari brand positioning yang tepat atau brand positioning yang abal-abal, ya monggo saja. Itu bebas ya. Tadi ada yang nanya, kalau mau ketemu Papi di mana? Wah, tadi kelewat ya. Mudah-mudahan dicatat oleh Ibu Tita atau Pak Kasim. Nah, dipercaya perlu waktu berapa lama, Papi? Dipercaya itu perlu waktu, dipercaya itu terjadi ketika terbukti. Jadi dipercaya itu perlu bukti, perlu dibuktikan, sehingga terjadilah reputasi. Ya teman-teman. Ntar saya cari dulu pertanyaannya. Oke, tanggal 12-13 di Surabaya itu Anda akan dihadiri oleh para profesor untuk menguji kompetensinya. Jadi begini ya, supaya jelas ya teman-teman. Workshop bisa bikin brand yang akan saya adakan di Surabaya, di Universitas Airlangga, itu berlangsung 2 hari. Hari pertama akan membahas persiapan bikin brand, termasuk pemahaman tentang bisnis, posisinya pebisnis di mana, posisinya agensi di mana, kemudian marketing dari produknya itu baiknya menggunakan 1.0 atau sampai 6.0. Kemudian kita kenali target market kita itu menjadi target behavior atau bukan. Baru setelah itu baru bikin brand di hari kedua. Nah, sementara CBS sendiri itu butuh waktu 40 jam alias 2 hari. Alias 5 hari, sorry. 40 jam itu terdiri atas 16 jam bisa bikin brand, dan sisanya pengarahan untuk bisa bikin brand,
dan uji materi, uji kompetensi masing-masing orang untuk mendapatkan sertifikasi. Jadi, workshop Bisa Bikin Brand itu akan mengeluarkan Certificate of Attendance dari Universitas Airlangga, Sekolah Pascasarjana, Center for Responsible Business. Artinya Anda sudah hadir di situ. Ya. Nah, dikasih waktu 3 hari lagi, atau 1 hari offline, 2 hari online, untuk uji kompetensi dari masing-masing orangnya. Anda diakui sebagai orang punya kompetensi untuk membuat brand. Dan ini sertifikasinya setingkat pascasarjana. Ya. Jadi, dan juga yang diuji adalah kompetensi strategis, bukan kompetensi skill. Kalau badan akreditasi apa ya? Namanya saya lupa. Itu yang diuji adalah kompetensi skill, kompetensi kebiasaan. Nah, kalau ditanya kompetensi kebiasaan di Bisa Bikin Brand ini kapan, Pak Bi? Wah, saya belum merancang. Udah ditagih sama nah, inilah yang lucu nih. Klik gurih. Kalau tidak lulus, apa diulang sampai lulus? Sampai lulus. Ya, kita berharap diulangin 2 kali aja. Karena pada waktu diuji pun dikasih fasilitas untuk call a friend. Tanya temen yang sudah pernah lulus atau yang tahu CPS gitu. Karena nanti CPS akan ditaruh di belakang nama Anda. Misalnya, klik gurih namanya. Terus klik gurih CPS. Artinya, sudah diakui kemampuan strategisnya untuk membuat brand. Ini lompatan luar biasa nih buat Bisa Bikin Brand. Saya juga nggak nyangka gitu. Jadi ya mau nggak aja kalau teman-teman pengen diakui untuk mengajar atau untuk praktek, silakan. Tapi ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya Anda harus menggunakan ilmunya Bisa Bikin Brand. Nggak boleh dioplos. Oh, karena saya belajar sama siapa gitu. Ya ngomongnya gini, saya oplos sama 15 tahun, nggak bisa. Anda akan mencederai kompetensi Anda sendiri. Jadi, alhamdulillah juga bahwa hasil kerja praktek saya dari tahun 78 ternyata melahirkan sebuah disiplin ilmu yang bisa menjadi panduan buat teman-teman praktisi untuk membangun brand. Mengapa? Mengapa Anda atau kita harus punya kompetensi untuk membangun brand? Karena brand adalah trust. Maka personal brand, product brand, corporate brand, place brand, country brand, nation brand, itu adalah kepercayaan kepada masing-masing bagian itu. Jadi Pak Prabowo sebagai presiden, dia memimpin para menterinya untuk membuat brand Indonesia. Membuat Indonesia dipercaya di mata dunia.
Itu tugasnya paling berat. Dia pakai berapa orang tuh pembantunya? Menterinya aja ada 48 kalau salah. Belum lagi pembantunya. Jadi sangat diperlukan makin banyak orang yang paham brand, Indonesia akan semakin dipercaya. Itu tujuan gedenya sih. Tapi kalau UKM ya bikin produk yang bisa dipercaya udah bagus. Oke, silakan kalau ada pertanyaan saya akan jawab. Waktunya tinggal 12 menit lagi. Silakan. Tadi ada yang nanya, apakah Pak Abi masih menghandle produk, membangun produk brand? Masih. Mengapa masih? Udah tua kok masih pegang brand gitu? Ya, supaya saya nggak pikun. Semoga terwujud Indonesia Emas 2045. Klik gurih. Semoga. Yang mengkhawatirkan saya, Indonesia Emas ini menjadi Indonesia cemas kalau rakyatnya diserang sama diabetes atau penyakit gula. Gula itu menyerang kesehatan ke semua hal. Saya bisa ngomong gini karena saya penderita. Yang sudah pernah kena stroke, kena sumbatan jantung, ya, dan semoga yang lain enggak. Karena saya sudah menciptakan produk untuk itu, untuk mencegah agar supaya kita nggak kebanyakan sakit gula. Bagaimana diciptakan sebuah produk yang bisa mencegah spike glukosa. Oktira, Papi bisa hubungi siapa untuk minta bantuan pembuatan branding? Oke, saya sebut aja ya, atau mungkin Bu Tita bisa bantu. Hubungi admin saya di 08522 39 44 575. Ya, untuk Liguri saya sudah lihat channelnya Dr. Sayo. Nah, kita sejalan sih. Jadi bagaimana saya menciptakan gula dari tebu yang rendah glikemik, yaitu menghindari spike glukosa. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya membangun trust dalam waktu singkat, Pak B? Di era digital ini, dan apa strategi yang paling efektif? Ya, karena saya orang branding, ya pasti ngomong branding, meskipun saya tahu marketing. Marketing lebih kepada kocek bolanya sih. Kalau branding itu langsung ke gawangnya. Itu aja. Hero Andrea, siang Pak B, izin tanya bagaimana Pak B menanggapi kencangnya Cina membuat sebuah lifestyle baru bagi market kita melalui TikTok. Terima kasih Pak B. Cina itu sudah didahului oleh Korea Selatan.
Jadi Korea Selatan pada tahun 64, di mana mereka baru merdeka, itu kebetulan saya ketemu sama penasehatnya Presiden Korea pertama. Itu dia bilang bahwa Korea itu sudah mencanangkan mereka akan masuk ke dalam 3 hal. Yang pertama musik, yang kedua kalau nggak salah herbal apa itu namanya, suplemen, yang ketiga itu kalau nggak salah film. Yang secara tidak sadar mereka sebetulnya sudah memfokuskan diri kepada lifestyle. Apa yang terjadi? Setelah terjadinya COVID, sekian tahun kemudian, baru kebentuk lifestyle itu. Lifestyle K-pop, lifestyle herbal, lifestyle film, lifestyle makanan Korea Selatan. Jadi Cina ketinggalan sih, tapi ya 10 tahun terakhir ini melalui TikTok dia menciptakan lifestyle baru. Lifestyle yang diikuti oleh anak-anak Gen Z, yaitu scrolling. Konten apapun di-scroll. Sampai saya pernah posting bahwa time is the only asset given by God pada kita. Adalah waktu. Waktu itu punya kita. One it's gone, it's gone. Anda nggak bisa ngambil kembali waktu yang sudah pergi. Memori masa-masa indah dengan orang tua saya itu gone. Karena time yang saya peroleh pada waktu itu sudah nggak bisa saya ambil lagi. Nah, pesan untuk para generasi muda, scrolling boleh untuk memperluas pengetahuan, tapi jangan asal scrolling. Scrollinglah ilmu yang bermanfaat, yang punya pengaruh terhadap kehidupan Anda. Kalau yang tidak, nggak usah. Ya, kayak tiket konser, kemudian restoran yang hidden gem, itu nggak perlu. We are wasting time. Ini ada pertanyaan. Lalu posisi sales di mana, Pak Bi? Tadi kan marketing strategi, gocek bola. Terus branding, menggolkan. Nah, sales posisinya bagian di mana, Pak Bi? Ini apa saya blunder? Enggak. Sales itu mempercepat usaha marketing, mempercepat delivery produknya kepada konsumen. Makanya kalau di sales itu ada diskon lah, ada paket lah, ada buy one get one free lah gitu, supaya menambah daya tarik kepada produk kita. Nah, cilakanya diskon yang diberikan oleh sales itu seringkali membuat brandingnya menjadi tumpul, karena orang loyal sama diskonnya tapi tidak loyal sama brandnya. Ya, pagi nih ada pertanyaan. Bukannya negara Korea Selatan memberi dana untuk rajin pakai ads, Pak? Ya, itu cuma taktiknya menggunakan marketing. Tapi yang dia ciptakan itu sebetulnya lifestyle. Sekarang siapa yang nggak suka lihat drakor? Itu udah jadi lifestyle saya. Saya kalau me time,
udah di tempat tidur tapi nggak bisa tidur dari jam 9 malam sampai jam 10, jadi nonton drakor, cari ngantuk. Itu udah menjadi lifestyle, menjadi ritual bahkan. Ritual itu lifestyle yang tidak bisa ditinggalkan. Hero Andrea, terima kasih banyak Papi, izin dawuh melalui buku dan workshopnya. Wah, terima kasih ya Papi, ya sama-sama. Ya kita sama-sama membangun pemahaman yang betul ya, sehingga kita tidak perlu buang-buang waktu. Pak Abi, apa bukunya masih diproduksi? Masih, jadi bisa dibeli di link bio @subiakto, ada di situ. Jadi ada yang salah paham. Dia pikir saya butuh waktu 50 tahun untuk bisa bikin brand. Salah. Selama 50 tahun itu saya sudah bikin brand. Nah, course saya ini membuat Anda tidak perlu nunggu 50 tahun untuk bisa bikin brand. Siang Papi, mau tanya strategi mentargetkan viral brand kita di bidang F&B. Apalagi brand kita masih UMKM. Terima kasih banyak Papi. Nah, kesalahan Anda adalah menyebut merek sebagai brand. Maksudnya merek, tapi ngomongnya brand. Betul sih, tapi harus lengkap. Merek adalah brand name. Ya. Makasih Papi ilmunya, cus beli bukunya ya. Saya lagi nulis buku yang kedua, dan kalau buku saya yang kedua ini saya terbitkan, itu tujuannya adalah untuk kemudian Anda punya potensi yang bisa disertifikasi. Jadi mungkin awal tahun depan ya. Baik, sekarang udah jam 14.00. Makasih atas perhatiannya. Nggak nyangka juga bahwa siang hari ternyata perhatiannya cukup luas ya. Jadi kalau Anda ingin dapat update dari ilmu brand yang mutakhir, karena brand itu setiap saat berubah sesuai dengan perilaku atau behavior dari target marketnya. Yang beli buku saya, itu saya tulis tahun lalu, itu masih marketing, itu masih sampai dengan 4.0. Sedangkan tahun ini saja marketing sudah diperhatikan di mana-mana, itu 6.0. Hanya waktu 1 tahun sudah lompat 2 level. Ya. Bukan lompat untuk ditinggalkan, tetapi lompat untuk melengkapkan approach dalam marketing. Makasih atas doanya teman-teman. Pada kapan kita ketemu lagi ngobrol lewat podcast atau live IG atau tanya jawab dengan teman-teman. Tapi yang paling penting adalah supaya kita sepemahaman. Jangan sampai kita salah gaul, ya. Kasihan waktunya diumbar begitu aja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.